Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehta Jupiter Kataran, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tepatnya di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi massa, di mana pengertian komunikasi menurut M. O. Palapa. Komunikasi massa merupakan pernyataan manusia yang ditunjukkan kepada massa. Adapun bentuk-bentuk komunikasi massa seperti jurnalistik, public relation, penerangan propaganda, agitasi, pertunjukan, dan komunikasi internasional. Nah, sedangkan menurut Bittner, komunikasi massa merupakan pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri komunikasi massa, di mana ciri-ciri komunikasi massa menurut De Fleur and McQueen pada tahun 1985. Yang pertama yaitu ditunjukkan ke halayak yang luas. Jadi komunikasi massa ini ditunjukkan kepada halayak yang luas. Yang kedua yaitu bersifat umum, bukan per orang gitu ya. Nah, yang ketiga yaitu penyampaian pesan berjalan secara cepat dan mampu menjangkau halayak yang luas. Nah, yang keempat yaitu penyampaian pesan satu arah. Yang kelima yaitu kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, sudah terjadwal ataupun sudah terorganisir. Yang keenam yaitu kegiatan komunikasi dilakukan secara berkala dan tidak bersifat temporer. Yang ketujuh yaitu isi pesan mencangkup berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup komunikasi massa. Menurut pandangan klasik ataupun menurut De Fleur and McQueen menyebutkan hanya 5 jenis-jenis komunikasi massa, yaitu yang pertama surat kabar, yang kedua majalah, yang ketiga radio, yang keempat televisi, dan yang kelima film. Nah, baik, kita akan masuk kepada bab yang kedua dengan judul elemen ataupun komponen-komponen komunikasi massa. Nah, adapun komponen yang pertama yaitu komunikator. Nah, jelas dalam komunikasi massa ini elemen yang pertama ataupun yang terpenting yaitu komunikator. Nah, jika komunikator ini tidak ada, maka komunikasi massa tidak akan terlaksana ataupun tidak akan tersampaikan. Nah, perlu kita pahami dalam komunikasi massa produknya bukanlah merupakan karya langsung seseorang. Dalam arti komunikator melakukan sesuatu atau membuat berita menjadi penyiar ataupun presenter, menjadi tanggung jawab lembaganya ataupun medianya di mana ia bekerja. Nah, jadi apa-apa yang disampaikan oleh penyiar ataupun komunikator ini akan ditanggung-jawabi oleh lembaga medianya. Nah, yang kedua, judul yang kedua yaitu pesan. Sesuai dengan karakteristik informasi ataupun pesan, komunikasi massa yaitu bersifat umum ataupun terbuka. Maka pesan tersebut harus diketahui oleh semua orang ataupun halayak dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, elemen yang ketiga yaitu media. Media yang dimaksud adalah komunikasi massa, yaitu media yang memiliki ciri khas ataupun mempunyai kemampuan untuk memikat perhatian halayak secara serempak dan secara serentak. Nah, yang keempat yaitu halayak, di mana halayak yang dituju oleh komunikasi massa adalah massa ataupun sejumlah besar halayak ataupun orang-orang atau masyarakat. Nah, disebabkan jumlah halayak yang sangat besar yang justru bersifat anonim dan heterogen, maka sangat penting bagi media untuk memperhatikan siapa sesungguhnya halayak itu. Nah, yang kelima yaitu filter. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan media pada umumnya dituju kepada massa ataupun halayak yang banyak, yang amat heterogen. Oleh karena itu,
pesan tersebut akan disaring ataupun difilter oleh khalayak penerimanya. Nah, elemen yang terakhir ataupun yang keenam yaitu umpan balik, di mana umpan balik atau sering kita sebut dengan feedback merupakan satu komponen komunikasi massa termasuk dalam berbagai komunikasi. Nah, setiap berlangsungnya komunikasi biasanya diiringi dengan hasil ataupun pendapat, dan melalui hasil tersebut sangat dimungkinkan terjadi arus balik ataupun umpan balik dari pembacanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bab yang ketiga dengan judul fungsi komunikasi massa. Nah, mungkin kita ketahui bahwa fungsi komunikasi massa ini mungkin sangat banyak gitu ya, hampir-hampir mirip juga dengan komunikasi lain. Nah, yang pertama yaitu fungsi komunikasi massa menurut para ahli. Nah, sedangkan menurut Holt de Lasswell dalam Nuruddin mengatakan bahwa fungsi pengawasan, yang kedua yaitu fungsi korelasi, yang ketiga yaitu fungsi pewarisan sosial. Nah, yang kedua yaitu fungsi komunikasi massa bagi individu. Yang pertama yaitu pengawasan dan pencarian informasi. Yang kedua yaitu fungsi pengembangan diri. Yang ketiga yaitu fasilitasi dalam hubungan sosial. Yang keempat yaitu substansi ataupun pengertian dalam hubungan sosial. Yang kelima yaitu membantu melegakan emosi ataupun afeksi. Yang keenam yaitu sarana pelarian dari ketergangguan dan keterasingan. Yang terakhir yaitu bagian dari kehidupan ritual ataupun rutinitas. Nah, yang ketiga yaitu ada fungsi komunikasi massa ataupun media massa bagi masyarakat. Nah, yang pertama yaitu fungsi pengawasan lingkungan ataupun social surveillance. Yang kedua yaitu fungsi korelasi sosial. Yang ketiga yaitu fungsi sosialisasi. Yang keempat yaitu fungsi hiburan. Nah, judul yang keempat yaitu fungsi transmisi budaya. Ratih Ayu Widya Asih menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan penerimaan ataupun penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang suatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk diubah. Nah, judul yang kelima ada fungsi melawan kekuasaan dan kekuasaan represif. Dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Dalam hal ini, komunikasi massa salah satu fungsinya atau memberi informasi kepada khalayak. Namun, informasi-informasi yang diungkapkannya ternyata dapat juga mempunyai motif-motif tertentu untuk melawan Nah, baik, yang keenam yaitu fungsi menggugat, di mana fungsi penggugat ini yang dimaksud yaitu sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.